Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore mahasiswa semua. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Analisis dan Interpretasi Peta. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang hubungan keruangan. Ya, jadi kalau kita masih ingat di pertemuan sebelumnya ada spatial order. Nah, sekarang kita masuk ke spatial association ya. Jadi melihat bagaimana atau membandingkan satu distribusi spasial satu objek dengan objek yang lainnya. Ya, jadi akan kita bahas tentang hubungan keruangan, apa itu hubungan keruangan, dan juga metode perhitungan hubungan keruangan. Oke, berkaitan dengan spatial association atau hubungan secara keruangan, yang perlu kita pahami bahwa objek penyusun permukaan bumi ini saling terkait satu sama lain ya, yang dimana objek penyusun tersebut membentuk satu sistem besar disebut sebagai lingkungan. Nah, ketika ada perubahan pada satu objek, maka kemudian itu akan turut mempengaruhi kondisi objek yang lain ya. Jadi jika satu objek berubah, maka objek yang lain pun juga bisa ikut berubah. Maka kemudian dalam konteks geografi kita bisa melakukan perbandingan ya atau membandingkan dan menilai distribusi satu objek dengan objek yang lain. Disitulah muncul yang namanya spatial association, di mana merupakan kegiatan menilai dan membandingkan distribusi spasial satu objek dengan objek yang lain. Nah, untuk mengetahui hubungan berdasarkan pola, itu bisa dilakukan dengan kita melihat atau menggunakan dimensi waktu. Sehingga maka peta-peta yang kita punya itu dilihat, diproyeksikan di layar dengan waktu yang berbeda. Selain dimensi waktu, kita juga bisa melihat dimensi perbedaan lokasi ya. Maka dengan melihat pola satu objek berdasarkan perbedaan waktu dan juga perbedaan lokasi, maka kemudian kita bisa menilai seberapa tinggi hubungan antara objek yang berkaitan. Apakah hubungannya tinggi, sedang, atau hubungannya rendah. Nah, kalau untuk mengetahui hubungan satu pola objek ya, itu dilakukan bisa dengan metode visual dan juga dengan prosedur matematis. Kalau dengan metode visual, maka kita bisa melakukan yang namanya overlay ya, atau menumpang susunkan peta, maka kemudian kita bisa membandingkan pola sebaran satu objek dengan objek yang lainnya ya, ketika kita sudah melakukan overlay. Nah, itu untuk yang metode visual. Nah, metode yang lainnya adalah dengan prosedur matematis. Maka dari sini, di minggu ini kita akan belajar bagaimana melakukan perhitungan, pengukuran hubungan itu secara matematis. Oke, jadi kita akan belajar 3 metode ya. Yang pertama adalah metode coefficient of areal correspondence, kemudian kita akan belajar tentang chi-square, dan yang terakhir adalah Kendall's-Q. Oke, metode yang pertama adalah coefficient of areal correspondence. Jadi metode ini didasarkan pada perhitungan koefisien menggunakan nilai proporsi, di mana nilai koefisien ini merupakan rasio atau perbandingan antara area yang overlap dengan total seluruh area. Ya, jadi sebagai ilustrasi misalnya ada 3 gambar ya, di bawah ini kita bisa melihat 3 gambar. Jadi ada sebaran objek A dan juga ada sebaran objek B gitu ya. Kita misalkan kemudian ketika
tidak ada overlap antara sebaran objek A dan objek B, maka dinamakan no correspondence ya, atau tidak ada hubungan. Ya, jadi untuk perhitungannya adalah luasan yang overlap atau disebut juga A and B dan nilai total seluruh area atau A or B. Nah, karena pada contoh yang pertama ini tidak ada area yang overlap, maka kemudian nilainya adalah 0. Sedangkan untuk yang contoh yang kedua, di sini kita bisa melihat ada yang overlap ya. Nah, maka nilai A and B itu adalah 5, kemudian A or B-nya itu penjumlahan dari 15 tambah 5 ditambah 15, maka kemudian korespondensnya bernilai 0,14. Sedangkan untuk yang contoh ketiga, itu bisa kita lihat bahwa sebaran dari kita ilustrasikan ya, bahwa sebaran objek A dan objek B itu overlap secara sempurna, overlap secara keseluruhan, maka kemudian nilai coefficient of areal correspondence-nya adalah 1. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa kalau nilainya 0, itu berarti dia tidak ada hubungan ya secara sebaran antara objek A dan objek B, sedangkan kalau nilainya 1 berarti secara keruangan hubungannya sempurna ya antara A dan B. Ya, contohnya di sini. Kita contohkan lagi. Misalnya kita punya peta topografi ya. Nah, dari peta topografi kemudian kita bisa ekstrak menjadi land use map ya, jadi PL-nya. Kemudian kita juga bisa ekstrak slope map-nya. Jadi topografinya, kemiringan lerengnya. Nah, kemudian land use map sendiri bisa kita ambil yang forest dan juga kalau di sini field itu misalnya untuk lahan pertanian. Sedangkan untuk yang slope map kita kelompokkan. Di sini kita punya slope yang gentle atau yang landai dan juga yang steep atau yang curam. Maka kemudian setelah kita tumpang susunkan, ya kita jadikan, kita overlaykan, maka dihasilkan seperti gambar yang ini ya, yang peta yang bawah. Maka kemudian ada 4 kombinasi dari peta land use dan juga dari peta slope. Jadi yang lahan pertanian yang landai, kemudian yang curam, dan juga hutan yang landai dan juga hutan yang berada pada area yang curam. Maka kemudian dari 4 kombinasi itu kita hitung secara matematis area A dan B yang overlap, kemudian dibagi dengan total area A atau B. Jadi kita hitung per kombinasi ya. Jadi kalau misalnya tadi kita punya 4 kombinasi, maka kita menghitungnya 4 kali. Nah, nanti hasilnya kalau koefisien itu berkisar antara 0 sampai 1. Kalau nilainya 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali, tapi kalau nilainya 1 maka terdapat hubungan sempurna. Ya, jadi perhitungannya tadi berpasangan ya. Oke, kemudian untuk metode yang kedua adalah ada metode chi-square. Nah, metode ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan atau asosiasi antara dua distribusi objek, di mana penilaiannya dilakukan dengan angka sebenarnya. Jadi bukan persen atau proporsi seperti yang metode pertama tadi.
Untuk langkahnya, ya jadi kita yang pertama adalah membuat grid dengan ukuran yang sama. Grid untuk yang mayor dan grid minor. Grid tersebut digunakan sebagai satuan untuk pengukuran asosiasi. Kemudian setelah itu kita membuat tabel dan menghitung jumlah grid untuk setiap kombinasi. Kita hitung frekuensi observasi dan juga frekuensi ekspektasi. Selanjutnya kita membuat tabel observasi dan juga ekspektasi. Dan yang terakhir adalah kita menghitung chi-square statistik dan juga coefficient of contingency. Nah, ini adalah contoh tabulasi antara curah hujan dengan hasil panen. Nah, jadi yang pertama tadi kan kita perlu membuat grid ya, grid mayor dan juga grid minor. Yang pertama adalah kita buat grid mayor ya. Jadi kita ilustrasikan, kita bayangkan kalau kita punya peta curah hujan. Yang pertama adalah peta curah hujan, di mana kita punya dua kelas, ya, dua kelas. Kelasnya adalah curah hujan rendah, CHR, dan juga curah hujan tinggi. Nah, kemudian kita tampalkan dengan peta yang lain. Nah, di sini kita ingin tahu asosiasi antara curah hujan dan hasil panen. Nah, berarti kita punya peta yang kedua, peta hasil panen. Di mana sama ya, punya dua kelas, hasil panen rendah dan hasil panen tinggi. Nah, kedua peta itu kita tampalkan dengan grid yang kita miliki. Ya, jadi di sini kita perlu buat grid ya. Misalnya ini bisa dari kertas transparan gitu ya. Nah, kalau dalam contoh ini grid mayornya ada 8. Maka kita buat ada 8 grid mayor. Nah, kemudian kalau kita lihat pada contoh ini, setiap grid mayor itu punya 25 grid minor. Maka setiap satu kotakan ini ya, itu kemudian nanti kita buat grid yang lebih kecil ya, itu 5 kali 5 sehingga totalnya adalah 25 grid minor. Sehingga sesuai pada contoh gambar yang ini, itu ada 8 grid yang besar, 8 grid mayor, dan 25 pada setiap grid mayornya ada 25 grid minor. Maka kemudian setelah kita tumpang susunkan, ya kita overlaykan, maka kita bisa hitung. Ya, kita bisa buat tabel yang ada di bawah ini. Pada grid mayor yang pertama, ya, berapa total grid yang bertampalan antara curah hujan yang rendah dengan hasil panen yang rendah. Maka masukkan nilainya di sini. Ya, contohnya di sini 20. Kita hitung lagi berapa jumlah grid yang bertampalan antara curah hujan tinggi dengan hasil panen yang rendah.
masukkan di sini. Kalau ini contohnya 5. Begitu seterusnya ya. Kemudian dihitung jumlahnya. Kita hitung sampai seluruh grid terhitung. Kemudian kita hitung total berapa untuk curah hujan rendah, hasil panen rendah, berapa untuk curah hujan tinggi, hasil panen rendah, dan seterusnya. Termasuk juga jumlah total gridnya. Ya. Jadi kalau kita punya 25 grid minor, ada 8 grid mayor, berarti 25 dikali 8, 200 grid. Kemudian kita hitung persennya. Untuk masing-masing kolom atau masing-masing kombinasi. Berarti kalau misalnya untuk yang curah hujan rendah, hasil panen rendah, itu berarti 74 ya dibagi 200 sama dengan 37%. Dan seterusnya. Gitu. Nah, setelah itu kemudian kita membuat yang namanya tabel frekuensi observasi dan juga frekuensi ekspektasi. Nah, dari tabel yang sebelumnya, maka kemudian kita masukkan angkanya tadi, ya, persennya tadi. Ada 74, 10, 33, dan 83. Kemudian kita hitung totalnya, total baik untuk yang baris dan juga total untuk yang kolom. Total akhirnya adalah sejumlah grid yang kita miliki. Nah, itu untuk mendapatkan nilai pada tabel frekuensi observasi. Bagaimana untuk mendapatkan nilai pada tabel frekuensi ekspektasi? Maka contohnya untuk yang pertama, ya, jadi angka 45 ini didapatkan dari sini. Angka total baris dikali total kolom dibagi N atau jumlah seluruh grid. Sehingga angka 45 ini ya didapatkan dari tabel observasi. Ya, jadi 84 dikali 107 dibagi 200 ketemu 45. Nah, nanti yang 62 berarti dari 116 dikali 107 dibagi 200. Nanti ketemu 62. Kalau yang 39 berarti 84 dikali 93 dibagi 200. Kalau yang 54 berarti 116 kali 93 bagi 200. Ketemu 54. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi tabel frekuensi observasi dan juga frekuensi ekspektasi sudah kita isi, maka proses selanjutnya adalah menghitung chi-square statistik. Nah, chi-square statistik itu dihitung dengan rumus sigma row, sigma baris, dan juga sigma kolomnya. Kemudian nilai observasi dikurangi nilai ekspektasi di pangkat 2 dibagi nilai ekspektasi. Maka kemudian tinggal kalian masukkan saja nilai yang tadi kita sudah kita dapatkan pada tabel sebelumnya. Ya, silahkan kalian cocokkan nilai-nilai ini dengan tabel sebelumnya. Maka kemudian didapatkanlah nilai chi-square statistiknya adalah 69,5. Nah, sampai di situ selanjutnya adalah kita menghitung koefisien kontingensi. Ya, jadi
menghitungnya adalah sigma, kemudian nilai chi-square dibagi nilai chi-square ditambah n per m. Nah, di mana nilai n ini merupakan jumlah populasi atau jumlah grid yang kita gunakan tadi, dan m itu merupakan konstanta. Ya, konstanta dipengaruhi oleh ukuran tabel kontingensi. Di mana kalau kita menggunakan tabel kontingensi ukurannya 2x2, maka nilai M-nya adalah 0,707. Atau kalau misalnya kita tidak menggunakan tabel ukuran 2x2, maka tinggal kita hitung M-nya, akar dari jumlah kolom dikurangi 1 per jumlah kolom. Maka dari contoh yang kita gunakan pada pertemuan ini, pada materi ini, maka tinggal kita masukkan nilainya, berapa nilai chi-square yang kita dapatkan tadi, kemudian dibagi dengan nilai chi-square ditambah jumlah grid yang kita gunakan, dibagi dengan M-nya, ya, konstanta tabel kontingensinya, didapatkan 0,72. Nah, dari situ kemudian berdasarkan nilai koefisien kontingensi yang kita dapatkan, maka kita bisa simpulkan kalau nilainya itu 0, maka tidak ada ketergantungan antara variabel yang kita gunakan. Jadi kalau dalam kasus yang kita gunakan tadi adalah antara curah hujan dengan hasil panen. Lalu kemudian kalau misalnya nilai C-nya itu jauh lebih besar daripada 0, maka itu berarti menunjukkan adanya hubungan statistik yang kuat antara variabel yang kita gunakan. Nah, ini contoh yang lain ya. Kalau tadi kan kita menggunakan curah hujan dan juga hasil panen. Nah, sekarang contoh yang lain adalah hubungan antara vegetasi dengan kemiringan lereng. Maka dari sini, dari perhitungan pada contoh ini didapatkan hasil 0,82. Maka kesimpulannya adalah karena nilai koefisien kontingensinya sebesar 0,82, maka termasuk kategori nilai tinggi ya untuk skala 0 sampai 1. Berarti ada asosiasi atau hubungan yang kuat antara vegetasi dengan kelas lerengnya. Tetapi kalau untuk perhitungan dengan metode ini, itu belum ada nilai plus atau minusnya. Ya, jadi hanya berupa angka saja. Nah, maka dari itu ada metode yang ketiga. Metode yang ketiga adalah metode Kendall's cube. Nah, metode ini itu merupakan metode untuk pengukuran hubungan antar variabel untuk 2x2 baris dan kolom. Kemudian karakteristik yang lain adalah sudah ada plus dan minusnya. Ya, jadi rumusnya adalah AD dikurangi BC per AD plus BC. Ya, jadi ini merujuk pada tabel frekuensi observasi yang kita dapatkan atau yang kita hitung tadi pada metode yang sebelumnya. Ya, jadi di metode yang sebelumnya itu kan ada ya tabel frekuensi observasi, itu kan ada A, B, C, dan D. Nah, kemudian nilai dari tabel frekuensi observasi itu juga bisa digunakan untuk perhitungan asosiasi menggunakan metode Kendall's cube. Di mana kemudian nilainya adalah mulai dari minus 1 sampai plus 1. Kalau nilainya 0 itu tidak ada hubungan signifikan.
Kalau nilainya plus 1 berarti hubungannya positif sempurna. Kalau yang minus 1 berarti hubungannya negatif sempurna. Nah ya, jadi itu tadi pada minggu ini kita belajar tentang spatial association ya, dan juga bagaimana caranya kita menghitung asosiasi spasial menggunakan beberapa metode. Ada metode coefficient of areal correspondence, kemudian ada metode chi-square, dan yang terakhir kita belajar metode Kendall's Q. Ya, jadi itu adalah materi untuk minggu ini. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.